Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, dan remaja Naposo, puji dan syukur atas kasih karunia-Nya karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial kepada sesama, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-16 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah kepedulian terhadap disabilitas. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 2. Andai ku punya suara indah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita
dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 492 ayat 1. Yang Maha Besar. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari Mazmur pasal 41 ayat kedua sampai dengan keempat. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, apabila tutur kataku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu.
baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 1. Sungguh girang hatiku. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita baca secara responsoria. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudara atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan,
serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 474 ayat 1 dan 2. Bila Yesus bersamaku. Bila Yesus bersamaku, takkan aku bersusah. Dengan Yesus aku tangguh, musuh takut dan gentar. Maka jiwaku tenang, Tuhan Yesus sobatku. Bila marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 516 ayat 1 dan 2. Yesus memanggil, dengarlah. Yesus memanggil, dengarlah. Dia memanggil yang sesat, domba yang hilang berhijrah dari Tuhan Sang Penebus. Carilah, carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, bawa pulang kepadanya. Yesus mengingatkan engkau, ikut mencari yang sesat, domba yang berletih lesu, bawa kembali padanya. Carilah, domba hilang yang tersesat. Carilah, bawa pulang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, remaja dan naposo. Firman Tuhan pada ibadah kita minggu hari ini yaitu dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kami mohon kita baca secara bergantian. Kami yang pertama. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur atas kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kita napas kehidupan dan boleh kita beribadah di rumah kita masing-masing pada hari ini. Sekalipun 2 minggu ke depan kita tidak bisa beribadah di gereja ini oleh karena ada surat edaran dari RW kita, RW 14 di sini, karena ada seorang pendeta tetangga kita yang kena COVID-19. Oleh sebab itu kita sekarang lagi beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, saudaraku dikasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita atau sebagai tema khotbah ini adalah dikatakan kepedulian terhadap disabilitas, atau dalam bahasa Batak marasin roha tuakana martihas. Saudaraku dikasih dalam Yesus Kristus, di waktu saya masih kecil dan bersama-sama dengan teman-teman saya kecil dulu, wa mati kidak danak di huta rakbu hami marmiam-miam, sama-sama hami rupani dijuluni alaman nijabu. Jadi macam-macam boh hami marmiam-miam doa kadongan nama gudang. Nah, di tiki
mula adong jolma memulus manang na ngaturas niyan pamatang manang nungatang manang sada ama manang sada ina manang naposo nang matoras uludo hami sama-sama hami molo lewat na mardalani ima pincang manang tekaton ibana ulo do hami secara spontan rame-rame madokon tekat molo nungah do ko kami soni merlujungi mahani merlujungi dungi mertabuni nah bahasa songoni alana mabir do hami guarra peda danak mabir do hami anon ala udok kami tekat tu ibana pasti nomuruk maibana jala ulu maibana ipaksa ibana merlujung lau mengejar hami yasui ulu manon ibana malim perbetu ulu maidor kami non marang na betu mang na hau dapok na idelani ulu mahami idanggur alani rupani gabi merlujuk kabi jala martabu ni hami HP amang inang mungkin di rohanami warna pidak danak dangadong gope rupani marroha butul hami taring otusi HP ni sadar bahwa ternyata ahanan idok nakin tekat ning otu zolman na tekaton ya na martihas ternyata bukanlah perbuatan yang baik. Nah, sarupa dui rupani ketika kita melihat orang buta lalu kita mengatakan orang buta nama pitung sarupa di adong jolma na kurang dengan fisik na rupani upamana satabi adong na nengel tukik ningo do nengel ningo HP nian amang inang memang perbuatan yang tidak baik rupanya itu perbuatan ya kita katakan itu adalah dosa alai duk perupani magudang ibal marroha ibadiatu sama bahwa memang adalah perbuatan yang tidak baik pokoknya itu adalah ya dosa lah. Ya, saudaraku dikasih dalam Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini adalah menceritakan bagaimana yaitu Daud. Daud, walaupun dia adalah seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel, di mana dia menggantikan adalah Raja Saul. Daud adalah orangnya yang kuat berperang, perkasa melawan musuh-musuhnya. Daud juga tersohor namanya. Daud juga adalah banyak harta kekayaannya pada saat itu. Jadi Daud ini adalah cukup terkenal di kalangan bangsa Israel karena dia adalah satu-satunya raja di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di balik hamoraon hagebion hasangapon dan dimiliki nih Raja Daud, ternyata masih ada hati yang terdalam tersirat dan keluar, yaitu tentang belas kasihan, tentang ima paturuhon asini roha ni ibana. Nah, dirajumi Raja Daud dosa setongna hati yang keluar tadi untuk belas kasihan ala dirajumi ibana sudena pangulau nibana tarlu mobi di namar porang ibana selalu do debata mengurupi bangsa Israel tarlu mobi Raja Daud nalau makka monakon aga suku-suku bangsa na adong di tonga-tonga ni tarokanan. Jadi debata do dengan ni Raja Daud manaluhon sudi akka musuna. Alani dua manginang di balik kemewahan, kehebatan, kemasyuran, kepopuleran ni Raja Daud di tengah-tengah ni bangsa Israeli, ape adong gupe di balik ape rohana betul-betul parasi roha atau bentuk belas kasihan. Terbukti mai amang inang marhite turpuk jami datang.
Nakin di patorang go marhitetur pu jamitata Roma Raja Daud. Raja Daud berbicara kepada orang-orangnya supaya dicari dulu keturunan daripada Raja Saul. Karena memang Raja Daud sudah mendengar bahwa Saul dan anaknya Jonathan mati di medan perang, yaitu melawan Filistin di Gibeah. Nah, itu adalah pertanda bahwa tidak ada lagi keturunan, yaitu Raja Saul. Karena Saul sudah mati di medan perang dan juga anaknya Jonathan. Raja Saul sudah mati dan anaknya Jonathan sudah mati. Makanya Daud mau mencari apakah gerangan masih ada, yaitu keturunan Raja Saul. Makanya dia memanggil orang supaya mencarinya. Nah, ternyata ada rupanya hambanya Saul itu namanya Ziba. Dan dia dipanggil kepada hadapan Raja Daud. Ketika di hadapan Raja Daud, Ziba mengatakan, oh ada satu orang laki-laki, yaitu anaknya Yonatan. Nah, yang namanya adalah Mephiboset. Nah, artinya Mephiboset ini adalah cucunya Saul atau anaknya Jonathan. Nah, akibat didengarkan oleh Raja Daud, Daud berpesan kepada Ziba supaya dia panggil ke istana. Nah, Ziba menerangkan bahwa si Mephiboset ini tinggal di rumah Makhir bin Amil, tinggal di Lodebar. Kita berpikir, kenapa sampai demikian? Bahwa si Mephiboset ini tinggal di rumah orang lain. Nah, kita tahu saudaraku yang kekasih, ketika ada peperangan, apalagi di tengah-tengah bangsa Israel itu, atau di mana peperangan itu, apabila mereka membunuh atau mengalahkan sesuatu perang, baik itu raja dan semua panglima-panglimanya, sebenarnya harus semuanya mati. Harus semuanya dimusnahkan. Kenapa? Karena kalau masih ada keturunan daripada seorang raja itu nanti atau cucunya, itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Paling tidak mereka atau cucunya itu akan bertumbuh dan besar, dan dia akan balas dendam kepada orang-orang yang membunuh raja atau pasukan atau pemerintahannya atau suku mereka yang ditindas oleh karena perang. Lalu Daud memanggil si Mephiboset ke istana. Nah, sampailah yaitu Mephiboset di istana dan dia sujud di hadapan Raja Daud. Dikatakan, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa. Karena apa yang dikatakan tadi ketika hamba Ziba menyerahkan kepada Daud Mephiboset. Ternyata Mephiboset, saudaraku yang kekasih, adalah termasuk orang disabilitas. Artinya fisik yang tidak sempurna. Dikatakan jelas adalah dia cacat kakinya. Jadi jelas Mephiboset adalah orangnya yang cacat kakinya atau timpang, manang mekat. Alai dangi dipikiri si Daud. Daud di sini jelas-jelas tidak dendam atau membalaskan dendamnya kepada keturunan Saul, Yonatan. Tidak. Tetapi justru Daud mau menunjukkan belas kasihnya
Ini adalah karena dorongan kasih Allah yang selalu menyertai Daud ketika dia berperang. Ketika di dalam hidup Raja Daud, Allah itu senantiasa memberikan petunjuk dan penyertaan dan pemberkatan Daud. Makanya dia senantiasa ingin dan dia senantiasa terdorong dengan motivasi menunjukkan belas kasihannya kepada Memfiboset. Dan itu terbukti. Dikatakan kepada Memfiboset, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Luar biasa. Artinya Daud menunjukkan belas kasihannya bahwa Memfiboset itu adalah dianggapnya bagian keluarganya, bagian pribadinya. Harta milik daripada Raja Saul dikembalikan. Dan bukan hanya itu saja, Memfiboset juga bersedia makan bersama-sama dengan Raja Daud dengan hidangan sesuai dengan yang ada di istana. Nah, kelihatan di sini saudaraku luar biasanya kasih setia Daud kepada Memfiboset ini. Nah, sekalipun dikatakan di ayat terakhir, lalu sujudlah Memfiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Kata menghiraukan anjing mati seperti aku. Artinya saudaraku yang kekasih, Memfiboset sudah berpikir di dalam kehidupannya. Satu, ketika Saul kakeknya meninggal di medan perang, ayahnya juga meninggal, yaitu Jonathan. Lalu mungkin dia berpikir, apalah artiku? Mau dikatakan berperang, saya tidak mampu. Karena saya cacat kaki saya. Saya ini adalah disabilitas. Lalu dia merenung-renungkan Memfiboset. Berarti sebenarnya saya ini adalah bagaikan anjing yang mati. Sampai-sampai dia mengatakan seperti itu. Artinya tidak ada arti saya. Tidak ada fungsi saya. Saya itu tidak mampu lagi sebagai menyambung garis keturunan daripada kakeknya Raja Saul dan juga bapaknya Yonatan. Sehingga dia berpikir semikian. Dikatakan tadi bagaikan anjing mati. Artinya aku ini bukan manusia lagi. Aku ini tidak ada artinya lagi. Aku ini termasuk orang hina. Tidak ada apa-apanya aku dibanding orang lain. Itulah mungkin makanya Memfiboset mengatakan demikian dengan hatinya yang terdalam. Tidak ada fungsinya, tidak lagi aku seperti manusia, aku tidak orang normal. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud tidak melihat hal seperti itu. Raja Daud tidak melihat walaupun apa yang dikatakan oleh Memfiboset tadi bagaikan anjing mati. Tetapi Daud senantiasa menunjukkan karena janjinya adalah mengasihi. Karena jelas dikatakan karena dia mengasihi oleh karena Jonathan. Nah, kenapa demikian apa yang dikatakan Daud ini? Karena memang ketika Yonatan masih hidup adalah juga termasuk teman dekat daripada Raja Daud. Sekalipun ayahnya Saul bermusuhan dengan Raja Daud, sekalipun Saul selalu mengejar-ngejar Daud untuk membunuh, yaitu Daud. Sampai-sampai Daud juga melarikan ke sebuah gunung yang ada guanya. Dia lari karena kejaran daripada Saul untuk membunuh Raja Daud. Nah, saya pikir sebenarnya di sini adalah menunjukkan yaitu Daud tidak balas dendam. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, epistel kita juga berbicara tentang orang-orang yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran Yesus ini.
Tadi dikatakan di Lukas 14, ketika ada orang mengundang Yesus dalam sebuah undangan atau perjamuan, lalu Yesus berkata kepada mereka, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Lalu Yesus berkata demikian lagi, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Penekanan firman Tuhan di sini adalah artinya Yesus mau mengajak jemaatnya, Yesus mau mengajak orang yang seharusnya yang kita mau perhatikan adalah orang-orang yang disabilitas, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang senantiasa hidupnya melarat, menderita, dan susah, orang-orang yang fisiknya tidak sempurna. Makanya Yesus tadi menekankan, tetapi ketika engkau mengadakan perjamuan, yang kamu undang itu adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa demikian? Karena dikatakan oleh Yesus di ayat berikutnya, dan engkau akan bahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi artinya itulah maksud daripada Yesus. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Lebih baik kita menunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang patut menerimanya. Orang yang menderita, orang yang susah, yang cacat, yang lumpuh, orang buta. Karena gimana pun ketika kita memberi kepada mereka, gak mungkin mereka juga akan membalasnya kepada kita. Itu maksud Yesus. Daripada kita mengundang tadi orang-orang keluarga, tetangga kita atau yang lain, ya pasti mereka juga akan berpikir ketika mereka juga ada pesta, kita juga harus membalasnya. Itulah namanya amanginang holong storge maguarni, holong balas-balasan. Moloroho tu pestaku, au pe Roma tu pesta. Mola dongo di leo diau, au pe leo no kumariho. Ima holong storge dan holong agape. Apa maksud ni Yesus disot ima ikon holong agape do. Holong tanpa syarat, holong tiada tanpa batasnya. Jadi mau Makkah holongi, nia holonga jolma berbagi, memberi sesuatu, jangan harap balasnya. Karena apa? Karena itulah firman Tuhan. Itu hatan itu hatta. Maka holongi jolma dosod dirita. Ikonido. Dak bola ikon harap penonton imbalan. Molonunga dileu jolma tu hita siadongon abi unang diharapon. Hita tong mabalasi. Molotale tu jolma sesuatu atau kita berbagi, jangan pula berharap kita supaya dikembalikan. Tidak. Jadi betul-betul masuk ni Jason akahalak si songoni na patu paun horong ni roha tu akahalak na pukus na cacat na lumpuh orang butai anggoido Yesus manakin, berbahagialah mereka. Jadi berbahagia marlas ni roha majol masih songoni ay dapoton na sida balas ni haluan didokon nakin ketika ada kebangkitan orang-orang benar,
jalon nasida mai ima di surga hasonangani. Bapak Ibu remaja na poso di dalam Yesus Kristus, apa yang dikatakan melalui firman Tuhan ini adalah kepedulian terhadap disabilitas. Marasin roha tu akana martihas alani amanginang tarjodoh hita na lahu mengurupi nasida nape geleng mananggodang saguru na donggo di hita. Tidak ada paksaan di situ, tetapi itu adalah sebuah anjuran nasihat itu kata Yesus deh. Marhite turpuk jami tahu macai taburu amang inang jalalas roha ketika ada gelap, secerca atau seberkas cahaya sangatlah membantu dan menolong. Mulu tiba-tiba golap di jabutta, ale mulu adong do cahaya, ya saotik pi cahaya gelek pi cahayai, itu akan membantu di tengah-tengah kegelapan. Songoni manang hitan yang kepedulian tamang inang di ngolu tahun kepada orang-orang yang disabilitas, orang-orang fisiknya tidak sempurna, orang-orang yang dipinggirkan atau disingkirkan, atau orang-orang buta, atau baik orang-orang yang lumpuh tadi. Saoti pe panguripiota tunasida nunga macebalga pakorhonna lasni rohana. Marilah kita wujudkan bahwa kita juga adalah peduli kepada mereka, membantu menolong mereka, walaupun sedikit sangat berguna, apalagi banyak. Itu sesuai dengan kemampuan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa memungkiri itu, kita tidak bisa menutupi itu. Tunjukkanlah itu Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih. Kita juga peduli kepada mereka, karena itu adalah sebuah bukti bahwa kita juga adalah mengasihi mereka, bahwa itu adalah sebuah bukti bahwa kita adalah saling berbagi, menolong, membantu mereka, sehingga mereka juga bersuka cita, sehingga mereka juga mendapat perhatian yang luar biasa. Siapapun dia, jangan kita pandang yaitu suku, ras, agama, latar belakangnya, tetapi mari kita senantiasa memberikan yang terbaik kepada mereka. Itulah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan mengajari kita supaya kita ini adalah orang-orang Kristen, hidup di dalam kepedulian kepada orang-orang yang berkekurangan disabilitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai hidup kami, di mana Tuhan boleh kami beribadah di rumah kami masing-masing. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Tadi malam sampai pagi hari ini boleh kami disirami oleh firman Tuhan melalui ibadah live streaming ini. Karena kami tahu Tuhan, pada saat ini belum bisa kami beribadah di gerejamu oleh karena sesuatu hal, karena COVID-19 ini. Ya Bapa di surga, berkatilah kami Tuhan dalam satu hari ini, kemanapun kami pergi dan berada. Berkati kami, keluarga kami, sanak famili kami, orang tua kami, anak-anak kami yang jauh dekat kepada kami pada saat ini Tuhan. Engkau berkati, penuh sukacita daripadamu. Ya Bapa di surga, begitu juga dua-dua kami pada saat ini Tuhan, yang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Yang mencari jodoh, berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Begitu juga Tuhan, yang sekolah, yang kuliah, atau melanjutkan studi mereka, berikan kepintaran hikmat daripadamu Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan skala studi pelajaran mereka. Pada saat ini yang ujian juga UTS, Engkau berikan Tuhan hikmat daripadamu, sehingga mereka Tuhan mendapat nilai yang bagus dengan predikat yang baik. Ya Bapa di surga, begitu juga jemaat-Mu yang sudah mempunyai pekerjaan,
Beri kekuatan, kesehatan, kesuksesan bagi mereka, baik pegawai negeri, sipil, dan swasta, sehingga mereka bersyukur ke hadapan-Mu, memberikan yang terbaik di dalam gereja-Mu. Begitu juga Tuhan, pada saat ini yang sakit di rumah atau di rumah sakit, ulurkan tangan-Mu Tuhan, memberkati tubuhnya, memberkati makan dan minuman para medis dan dokter yang merawatnya, sehingga mereka sembuh dengan kuasa-Mu. Layaklah mereka Tuhan, sebab Engkau adalah tabib di atas tabib, yang mampu menyembuhkan segala penyakit, khususnya jemaat-Mu yang ada di Harapan Baru ini. Begitu juga Tuhan pada saat ini juga, yaitu jemaat-Mu yang di dalam kemalangan, Engkau panggil ke sisi-Mu, baik keluarga Hutapea, baik juga pendeta Subali atau Nathanael Subali. Berikan penghiburan, berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, berikan semangat hidup kepada mereka, sehingga mereka senantiasa hanya berserah kepadamu, hanya meminta pertolongan, kekuatan, kesehatan, berkat anugerah-Mu Tuhan di hari-hari hidup mereka ke depannya. Ya Bapa di sorga, begitu juga jemaat-Mu yang belum mempunyai momongan anak di tengah-tengah keluarga. Dengarkan doa kami ini, dengarkan doa mereka, berkati usaha mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur ke hadapan, karena Engkau adalah yang dapat memberikan itu di tengah-tengah keluarga. Ya Bapa di sorga, mungkin ada masalah hidup kami, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, atau masalah ekonomi di tengah-tengah keluarga. Engkau tahu semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang bijaksana. Berikan jalan berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga pergumulan kami dapat terselesaikan dengan baik, dan juga masalah ekonomi lebih baik ke depannya. Ya Bapa di sorga, segala program gereja-Mu ini Tuhan, mulai rencana kami pesta Gotilon dan Sending, kami serahkan ke tangan-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa membuka hati pikiran kami dan memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu ini, seluruh jemaat, dan juga orang-orang yang akan ikut berpartisipasi di dalamnya. Di acara kami pesta Gotilon dan Sending, Engkau berkati mereka, Engkau ketuk hati mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat memberikan yang terbaik, sumbangsih di tengah-tengah gereja-Mu ini. Ya Bapa di surga, banyak dosa kesalahan kami selama ini, ampunilah kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu, layak menerima berkat anugerah-Mu, layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 sampai 2, di jalan hidup, sambil mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ialah Bapa kami yang di surga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.